Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dendi Zahran dan Ahmad Fauzan ingin mereview artikel yang berjudul Penerapan Teori Bilangan untuk Menentukan Kongruensi pada Lampu Lalu Lintas yang ditulis oleh Rizal Biwardani dan Muhammad Sobri Kurniawan. Di sini ada kata-kata dari Imam Malik, yaitu bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Adapun hal-hal yang dibahas yaitu pertama latar belakang, kemudian metode penelitian, kemudian analisis dan hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakang. Next. Pada dasarnya banyak masalah yang terjadi pada masyarakat, terutama pada lalu lintas. Bila masyarakat tidak mendapatkan keadilan, biasanya masyarakat mulai resah sehingga menimbulkan demo. Dengan penggunaan kongruensi dapat dianalisa tanpa menghitung secara keseluruhan tentang pembagian waktu pada lampu lalu lintas untuk menyimpulkan persimpangan tersebut adil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan bahwa kongruensi pada lampu lalu lintas itu penting. Karena setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama, jadi perhitungan untuk lampu lalu lintas harus dilakukan secara adil, tetapi tidak sama rata karena kepadatan jalan pada setiap jalan berbeda. Oleh karena itu, matematika dapat juga dikembangkan untuk perkembangan kota, misalnya pada matematika diskrit dengan teori bilangan untuk menentukan nilai kongruen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan si penulis adalah metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu metode yang digunakan untuk meneliti secara sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kondisi suatu hal. Jadi data yang digunakan di sini diambilnya dari persimpangan Simpang 4 Angkatan Udara Janti, Kota Yogyakarta. Bagian yang diamati waktu tunggu lampu lalu lintas di setiap jalur pada persimpangan tersebut. Jadi waktu penelitian dilakukan pada tanggal 3 November 2018 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di sini ada bahasan topik, hasil, dan pembahasan. Dalam penggunaan metode kongruensi, maka masalahnya lama waktu lampu lalu lintas dapat digunakan untuk membuktikan kongruensi antara ilmu matematika diskrit dan kehidupan nyata. Pada dasarnya ada dua sinyal yang dapat digunakan. Yang pertama ada sinyal waktu tetap atau fixed time signal. Yang kedua ada sinyal yang dapat diaktifkan oleh kendaraan atau demand signal. Pada jenis sinyal ini, detektor yang digunakan adalah untuk mendeteksi jumlah kendaraan yang ada pada jarak jangkauan detektor dan dihubungkan dengan suatu pengontrol. Dengan terhubungnya detektor dan pengontrol, maka pengontrol akan menghitung waktu siklus dan merubah sinyal dalam memberikan respon pada permintaan lalu lintas. Baik, selanjutnya di sini ada tabel 1. Tabel 1 menjelaskan tentang data lampu lalu lintas. Bisa dilihat di sini jalur dari arah selatan, utara, timur, barat, timur dan barat itu sama, kongruen. Kuning berjumlah 4. Karena di sini bisa dilihat di gambar 1 ilustrasi persimpangan 4 lalu lintas, jumlah n-nya sama dengan 4. Selanjutnya di sini ada hasil perhitungan antar jalur. Bisa dilihat di sini gambar 2 ilustrasi lampu lalu lintas. Jadi si penulis menggunakan metode yang pertama ada tadi persimpangan dari 4 jalur, yang kedua ada ilustrasi dari lampu lalu lintas. Nah, yang sebelumnya n sama dengan 4, nah yang selanjutnya di sini n sama dengan 3 karena jumlahnya ada 3 yaitu lampu merah, kuning, dan hijau. Bisa dilihat di sini termasuk ke dalam asas kekongruenan karena residunya sama. Baik, selanjutnya di sini ada tabel 3 yaitu hasil perhitungan antar lampu pada jalur selatan. Bisa dilihat di sini tabelnya tidak termasuk ke dalam kongruen karena lampu hijau tidak termasuk kongruen, yaitu beda sendiri jumlah n dan r-nya. Baik, mungkin segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dendi Zahran. Mangga, Kang. Kemudian dari tabel 4 kita bisa lihat semua lampu ini tidak kongruen. Ini bisa disebabkan karena
adanya delay pada saat berganti warna dan penghitungannya tidak berdasarkan asas kekongruenan. Dan next. Dan dari tabel 5 dapat dilihat bahwa lampu kuning saja yang tidak kongruen. Ini bisa disebabkan karena delay pada saat berganti lampu sehingga data yang ditimbulkan kurang akurat dan perhitungannya ini tidak berdasarkan pada asas kekongruenan. Dari tabel 6, lampu kuning juga ya yang tidak kongruen ini bisa disebabkan karena delay pada saat berganti warna maupun perhitungannya ini tidak berdasarkan pada asas kekongruenan. Dan adapun penyebab terjadinya ketidakkongruenan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah pengendara. Di jumlah pengendara, yaitu adanya banyaknya atau sedikitnya pengguna jalan pada jalur tersebut sehingga waktu tunggu pada lampu kurang atau berlebihan. Contohnya di persimpangan 4 jalan Timoho dari arah timur, jumlah kendaraan terlalu sedikit, tetapi waktu tunggu dari lampu tersebut berlebihan dikarenakan akses dari jalan kampung ke kota. 2. Volume lajur, yaitu besar kecilnya arus jalan yang mempengaruhi ketidakkongruenan. Jika jalan lebar, maka hitungannya terlalu lama, dan jika jalan sempit, biasanya hitungannya terlalu cepat. 3. Ada arah dan tujuan. Maksudnya itu, jika pergi ke kota, biasanya banyak pengendara yang tujuannya sama, sehingga berpengaruh pada jumlah pengendara. Namun, jika menuju jalan perkampungan, biasanya sedikit pengendara yang bertujuan sama, karena biasanya banyak yang hidup di kota. Dan terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan oleh penulis. Untuk mengetahui apakah data tersebut kongruen, maka harus digunakan rumus kongruen yang dikemas ke dalam algoritma Euclidean, sehingga memiliki syarat pembagi dan residu harus mempunyai nilai sama untuk dikatakan kongruen. Jika pada hasil penelitian ada yang nggak kongruen, itu mempengaruhi jalannya arus laju kendaraan. Karena program pada sistem lampu tersebut sudah mengalami penganalisaan jumlah kendaraan yang ada dan menentukan efektivitas perhitungan atau idealnya hitungan agar arus tetap lancar dan mengalami kemacetan. Baik, mungkin segitu dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.